Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah basa-basi SMA Negeri 3 Tunggal Jaya di studio podcast kita sudah mampir Ibu Dokter Lutfi dan Ibu Cahya dari Puskesmas Brojaya Timur. Nah, hari ini kita akan berbincang nih basa-basi mengenai UKS seputar remaja. Dari Ibu bisa kasih penjelasan sedikit mengenai apa sih UKS itu, Bu? Ya, silakan, Bu. Mungkin dari Bu Cahya atau Bu Dokter Iya, Lutfi dulu. dari saya Silakan. kayak perkenalan sebelumnya saya Dr. Lutfianisa Azhari dari Puskesmas Vero Jawa Timur. Jadi untuk UKS itu sendiri itu merupakan usaha kesehatan sekolah yang dia itu merupakan salah satu upaya dari pemerintah yang mewadahi, anak-anak sekolah beserta guru UKS yang ada di sekolah untuk mempromosikan kesehatan ya di sekolah. Jadi kayak perpanjangan tangan nih dari puskesmas untuk memberikan promosi preventif, terhadap, penyakit sehingga nanti anak-anak sekolah ini dia bisa hidupnya sehat dan menerapkan pola hidup bersih dan Pada intinya pola hidup bersih dan sehat. dari itu intinya. Sebenarnya supaya nanti, yang ada dalam cakupan PHBS itu bisa diterapkan di sekolah yang memantau siapa yang mewadahi UKS ini. Oh, Gitu. artinya UKS ini, secara singkatnya perpanjangan tangan dari puskesmas, Bu, ya, untuk perilaku PHBS. Iya benar. Nah, PHBS ini kan juga sangat penting nih, Bu. Gimana nih, Bu, untuk kami di sekolah selalu konsisten menjaga PHBS ini, Bu? Oke, jadi, PHBS ini sendiri kan sebenarnya singkatannya perilaku hidup bersih dan sehat ya. Nah kalau PHBS sendiri itu ada macam-macam Mas, ada yang dia di PHBS rumah tangga, PHBS sekolah. Nah yang kita khususkan saat ini adalah PHBS di sekolah. Nah PHBS di sekolah itu ada 8. Nah yang pertama itu adalah kepatuhan cuci tangan dengan sabun ya, dan air bersih tentunya. Nah, itu yang paling penting. Nah, bagaimana cara kita melakukan cuci tangan yang benar ya? Bukan hanya sekedar cuci tangan seperti biasa kena air udah selesai. Nah, Iya. poinnya di situ. Ketika kita cuci tangan dengan air bersih dan sabun dan tentunya dengan cara yang benar menurut WHO, harapannya adalah kuman-kuman yang nempel di tangan ya, yang kontak dengan kita langsung itu bisa mati. Nah, ketika kita makan dan beraktivitas kembali, itu kita sudah kondisi bersih. Nah, kapan aja sih kita harus cuci tangan nih? Nah, yang pertama itu kita sebelum dan sesudah makan. Oke, yang kedua sebelum dan sebelum kita memegang makanan, itu juga cuci tangan. Kemudian sesudah kita kontak atau memegang sesuatu, termasuklah binatang ya, uang. Nah, uang ya anak sekolah juga bawa jajan ya biasanya. Ya, bawa uang itu juga, uang itu kan juga tempat menempelnya kuman juga bisa karena berbagai tangan ya keliling. Nah, itu juga kita harus cuci tangan. Kemudian sarana prasarana umum ya seperti ya gagang pintu, kemudian juga meja, kursi, atau kita memegang benda yang lain itu juga cuci tangan. Terus yang keempat adalah kita sebelum, sesudah, buang air kecil dan buang air besar. Nah, itu penting. Poinnya di sana, ketika kita bisa menjaga tangan kita bersih, insya Allah penyakit yang masuk lewat saluran pencernaan itu bisa kita cegah, ya. Oke. Terus yang kedua, nah itu baru yang pertama tuh poinnya. Nah, biasanya ini Mas, sebenarnya akan kita ajarkan ke kader remaja atau kader UKS setiap pembinaan kesehatan, tuh ya. Itulah fungsinya nanti kita ajarin beberapa poin itu. Nah, mungkin poin selanjutnya nanti kita ajarin ya. Nah, kalau secara umum aja yang kedua itu kita, ini sih bebas asap rokok. Oh, Karena saya oke, Bu. Ini mohon maaf saya potong sedikit. iya, Jadi kan tadi yang poin pertama itu selalu menjaga, cuci tangan ya, Pak. Nah, namun, kadang kami ataupun siswa kami itu kan awam, Bu, dalam cuci tangan. Awam dalam cuci tangan dalam artian kadang itu sabun mandi, kadang itu sabun cuci piring, kadang itu sabun, cuci muka. Nah, ada nggak, Bu, kriteria khususnya untuk, sterilkan tangan kita atau untuk mencuci tangan kita sabunnya jenis-jenisnya sejenis sabun apa aja tuh, Bu? oke. Kalau misalkan emang yang dianjurkan, itu kan memang, sabunnya sabun yang khusus cuci tangan. Nah, tetapi jika kondisi tidak memungkinkan, sabun apapun juga boleh, yang penting dia memang, yang ada kandungan desinfektannya. Jadi
bisa berbusa, dan juga bisa membasuhi semua tangan kita. Oke, intinya sabun yang mengandung disinfektan ya. Iya, biasanya setiap sabun sih ada sih. Oke, Kandung. namun kan sekarang Bu, kadang itu kita sesukanya itu praktis-praktis aja loh, Bu. Nah, itu gimana tuh kalau secara ininya medis? Medis nih. Oke, jadi gini, kalau misalkan cuci tangan itu ada dua. Cuci tangan dengan sabun atau kita pakai yang hand sanitizer. Bedanya apa? Kapan digunakan? Yang kalau untuk pakai hand sanitizer itu ketika tangan kita tidak nampak kotor atau tidak kontak dengan cairan tubuh teman-teman, saat kena air ludah atau darah, itu kita bisa pakai hand sanitizer ya, atau alkohol yang biasanya ditekan ya biasa. Nah, itu juga bisa, tapi caranya tetap sama. 6 langkah WHO. Nah, kalau yang kedua yang cuci tangan dengan sabun itu ketika tangan kita nampak kotor dan mungkin kena kontak dengan cairan tubuh teman atau pasien ya, itu kita harus cuci tangan dengan sabun. Kriterianya itu doang. Memang subjektif ya, kita lihat apakah kotor sekali atau enggak. Kalau kotor sekali dengan sabun, kalau misalkan dia tidak nampak kotor dengan hand sanitizer boleh. Oke, kembali lagi tadi mungkin Ibu bisa lanjutkan ke yang kedua. Oke, siap. Tadi yang merokok ya, sama di SMH ya, masih banyak merokok. Terakhir kemarin Akhir pemeriksaan itu tuh banyak sekali. berapa persen tuh Bu? Kalau di satu kelas aja itu ya, misal satu kelas ini, berapa satu kelas? 30-an. Itu yang cowok itu rata-rata perokok. Wah, dari hasil pemeriksaannya itu udah di merah semua. Sih rata-rata merah semua. Cuman ya remaja ya aja, memang kan kalau remaja. mungkin Ibu bisa sedikit jelasin nih mengenai merah itu apa? merah. Jadi Karena itu Bu. jadi kan ada alat pemeriksaan, gitu ya namanya smoker analyzer. Nah, itu ada nilai dari hasil pemeriksaan tadi, kan ditiup. Nah, itu kalau hijau 1 sampai 3 itu masih hijau. Oh, kadar Nikotin di dalam paru-parunya itu mungkin masih di bawah itu. Cuman kalau udah 4, 5 itu udah mulai kuning, udah mulai ada apa ya dokter ya? Campuran. Ada efek dari nikotin di paru-parunya. Efek nikotin di itu kalau kuning itu Bu ya. kuning. Apalagi kalau merah hati. Apalagi udah merah itu. Iya. Pokoknya lampu lalu lintas dunia. Artinya kalau merah itu udah mulai Artinya Arasan kalau di hijau masih aman, si ama yang ini hati-hati. Kuning hati-hati. rasa kok. Terus kalau kumit. Bagaimana Ibu dokter bisa lanjutkan mengenai rokok tadi? Iya, nah itu tadi seperti yang dijelasin Mbak Cahaya itu sudah sangat tepat. Paling tidak kita meminimalisirnya ketika di sekolah itu harus bebas asap rokok. Terus yang selanjutnya yang ketiga, ini paling penting juga nih, jajan di kantin yang sehat. Nah, kantin-kantin di sekolah kan banyak. Nah, memang salah satu tugas dari kami juga termasuk di Trias UKS itu kan nanti ada pembinaan lingkungan sekolah sehat. Dan kami akan membina kantin-kantin supaya menyediakan makanan dan minuman yang memang sehat dan kriteria tertentu. Iya. Supaya dia berdampak juga ke siswa-siswa nih. Siswa kan pasti jajan. Nggak mungkin nggak jajan di sekolah. Nah, jadi kalau jajannya pun sehat, insya Allah nanti yang dimakan siswa kan akan lebih bergizi dan terpenuhi semua kebutuhan gizi-gizinya nih. Karena mereka masa pertumbuhan juga gitu. Mungkin Ibu dokter bisa kasih tips serta bocoran nih sama Bu Cahaya kriteria makanan atau jajanan sehat dan bergizi nih supaya seimbang dengan siswa-siswi kami yang ada di sini nih peserta didik kami ya, itu gimana tuh Bu? Iya, sebenarnya sih kalau untuk secara umum aja ya, nanti kalau misalnya secara detail kita bisa nanti undang orang gizi kita gizi. Yang secara umum aja yang penting makanan seimbang itu harus terpenuhi vitamin yang makro ataupun mikronya. Vitamin makro itu ya termasuk juga nanti ya harus terpenuhi karbohidrat, protein ya, kemudian lemaknya itu juga harus cukup isi. Kemudian kalau kriteria makanan sehat di kantin secara umum sih kita bisa dilihat dari jenisnya yang pertama. Kemudian nanti dilihat kandungannya apa saja. Kemudian nanti warnanya bagaimana, apakah ada perubahan warna atau enggak. Kalau ada perubahan warna dan lain-lain dia bisa menjurus ke makanan yang mungkin sudah kadaluarsa.
Nah, itu juga mempengaruhi kesehatan nanti. Itu secara umum sih seperti itu. Nanti lebih detailnya nanti ada kita tim khusus, Mas. Memang nanti akan survei langsung. Jadi ke kantin sekolah nanti ada orang gizi sama orang eh lingkungan ya, Kesli dari kita. Emang tugasnya untuk menilai. Keliling dari puskesnya nanti keliling ya, Timnya pembinaan terhadap kantinnya. Kalau awal kan kita pembinaan dulu nih ke kader UKS-nya sama guru UKS. Nanti kan dalam setahun ada 4 kali. Nah, selanjutnya nanti bisa ke kantinnya, kemudian ke limbahnya, ke sampahnya. Nah, itu juga diedukasi. Iya. Nah, ini kita kembali lagi ke topik rokok tadi ini, Bu. Jadi hasil temuan dari puskesmas di eh, tahun lalu, Bu ya. Tahun lalu itu berarti kalau kita boleh presentasikan sekitar 95%, Bu ya. iya dari itu anak-anak yang laki-laki, Oh yang yang rokoknya ki, cewek enggak. yang perempuan tidak masih man ya. Meskipun ada gitu ya. Sebenarnya di setiap manusia itu pasti ada kadar nikotin. Oh, Enggak iya ada. nol. Ya. Oh. Karena kan kita dapat dampak dari rokok-rokok hirup pasifnya. Kita jadi pasif. Cuman kadarnya kecil. Beda dengan yang perokok aktif yang memang sudah mulai kuning, merah. Nah, itu. Oh mungkin nanti di lain kesempatan mungkin saya juga tertarik nih Bu. Bukan tertarik sih, cuma mau ngetes kadar nikotin saya gitu Bu. Karena saya juga termasuk bukan yang perokok Bu, alhamdulillah. Pasif ya gitu. Kemungkinan pasif kan takutnya nanti udah merah tiba-tiba gimana gitu kan. Jadi lebih baik mencegah gitu kan Bu. Nah Bu, kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya, masalah kesehatan paling sering terjadi pada remaja sekarang ini eh itu kan rata-rata banyak yang kadang melalaikan minum air putih ini kadang sebagai dehidrasi, terus kekurangan darah. Nah itu gimana tuh Bu tipsnya? Cara Cara ngatasinnya tuh gimana? Nah, jadi gini, memang masalah kesehatan yang paling banyak terjadi pada remaja itu salah satunya adalah masalah gizi. Nah, terutama gizi ini tidak hanya makanan saja, termasuk juga minuman ya. Nah, kalau dari makanan, terutama yang menjadi perhatian pemerintah itu adalah remaja putri. Nah, remaja putri itu kenapa dipantau? Karena dia akan mengalami proses haid atau menstruasi. Nah, di mana di sana juga lumayan banyak ya darah yang keluar. Kadang kadar HB di dalam tubuhnya itu akan menurun. Nah, makanya kenapa makanan bergizi itu sangat dianjurkan, terutama yang tinggi zat besi. Nah, yang isinya itu ada di daging-daging merah, termasuk daging sapi, daging ayam ya, daging ikan, itu juga banyak zat besinya. Kemudian juga di sayur-sayuran dan buah-buahan. Oh, Itu saya potong Bu sedikit Bu. Untuk masalah daging-dagingan nanti kan seperti daging merah, kalau seperti daging olahan itu baik atau tidak Bu untuk dikonsumsi Bu? Contohnya kayak sosis, terus ada nugget. Kan biasa kan anak-anak sering jajan tuh sering IBH kan. sebenarnya kalau daging olahan itu apakah baik atau tidak, itu tergantung cara pengolahannya. Kalau misalkan memang dia bebas pengawet dan dia memang diolah secara aman ya, itu dia bagus. Tetapi apakah dia mencukupi untuk memenuhi kadar zat besi? Itu sih sepertinya akan lebih bagus kalau dia daging yang murni, bukan yang karena kan kadarnya sedikit. Kalau olahan kan campuran campur tepung ya. Iya, Jadi nggak murni. Biasanya sih kadar zat besinya tidak akan setinggi kalau kita makan daging langsung. iya. Jadi lebih dianjurkan yang langsung diolah. Memang dagingnya dimasak apa. Tuh, berarti langsung gitu Bu ya. Nah, kembali lagi kita ke UKS ini Bu. Peran UKS ini artinya kan sangat penting nih Bu, kesehatan dan keberlangsungan siswa-siswi kami atau peserta didik kami ya Bu. Nah kami perhatikan itu kadang setiap hari Senin pasti selalu ada aja kalau upacara biasa Bu, yang pusing, yang pingsan. Cewek Nah terutama mudah nih perempuan, bener Iya, bener bener. perempuan. Nah itu gimana tuh Bu agar kuat lah nantinya dia upacara gitu. Tipsnya ya. Oke. Kalau biasanya sih ya, kalau itu sih kembali ke pribadi masing-masing biasanya ya. Kadang gini, udah tahu mau upacara, nggak makan sih, nggak sarapan di rumah. Nah, kebanyakan masalah remaja juga salah satunya ini nggak bisa manage waktu. Jadi remaja zaman sekarang itu kebanyakan waktunya sudah habis begadang duluan nih. Main HP dan lain-lain sampai malam. Kemudian pagi itu bangunnya ya kesusu. Jadi buru-buru ya.
buru-buru nggak sempet sarapan, nggak sempet prepare semuanya, datang-datang ke sekolah udah kondisi fisiknya menurun karena kurang istirahat, kemudian belum sarapan. Nah, itulah kita terpapar sinar matahari yang dalam waktu agak lama ya. Itu yang menyebabkan keluhan itu muncul saya. Mungkin nanti kita lebih edukasi ke siswanya bagaimana sih cara manage waktu kita yang baik supaya kita nanti tubuhnya fit dan sehat sehingga di sekolah kita tidak ada keluhan. Artinya pentingnya menjaga sarapan pagi itu sangat-sangat penting, Bo, ya, untuk keberlangsungan kesehatan. Iya, apalagi anak sekolah, karena anak sekolah kan belajar ya. Belajar itu bukan dengan fisik, tapi kita dengan pikiran. Dengan otak itu butuh glukosa untuk meloading ya semua Iya, kegiatan benar, kita. Jadi kalau glukosa kita kurang, kita akan sulit konsentrasi, sulit belajar, jadinya males, gampang ngantuk. benar. Oh, pantas saja kalau lagi jam pagi itu kadang, "Permisi Pak, mau ke kantin dulu, lapar belum sarapan." Terbawa. Kadang ada yang udah nguap jam pagi, saya pikir ini gimana kok masih pagi udah nguap. Oh, ternyata Masuk ketika kita sudah iga, asas lupa itu, Bu, ya. Jadi ketika kita memenuhi, paling tidak memenuhi asupan glukosa itu dari apa aja tuh, Bu? sebenarnya glukosa itu gampang banget. Dengan makan nasi aja itu sudah mencukupi kadar glukosa kita. Karena karbohidrat, nasi kan karbohidrat atau roti deh nggak harus nasi. Roti itu juga karbohidrat. Itu akan dirubah di dalam tubuh menjadi glukosa. Nah, glukosa inilah yang akan masuk ke sel-sel tubuh kita, masuk ke otak ya, ke jantung, ke ginjal semuanya. Itu butuh glukosa untuk bekerja. Nah, kalau misalkan sudah ada glukosa kan mereka bisa bekerja secara optimal. Iya. Tuh. Gampang banget sebenarnya nggak harus makan yang aneh-aneh. Makan nasi uduk atau roti itu udah cukup sih. Oke, heeh. Nah, sekarang itu, Bu, kan banyak tuh jenis-jenis makanan kadang itu, yang mengandung gula berlebihan. Iya, benar. Nah, gimana tuh, Bu, kalau respon tubuh kita terhadap gula yang berlebihan, Bu, untuk, mungkin mempengaruhi sistem berpikir kita atau gimana tuh, Bu? Jadi gini, gula yang berlebihan apakah itu bagus? Itu tidak. Yang pertama, efeknya dia bisa menyebabkan penyakit kronis seperti obesitas. Obesitas dia ini agak ngeri sebenarnya ya. Kadang dianggap remeh, tetapi dia ini bisa sebagai pemicu timbulnya penyakit lain seperti darah tinggi ataupun diabetes. Nah, kenapa seperti itu? Ya dari obesitas ini kalau kita makan glukosanya berlebih, kadar glukosa yang sudah cukup menurut tubuh kita, itu akan dirubah menjadi lemak. Nah, makanya kenapa kita nggak boleh makan karbohidrat yang terlalu tinggi juga atau makanan berlebihan. Karena kalau menurut tubuh kita glukosanya sudah cukup, nanti sisa glukosa yang lain itu akan disimpan menjadi simpanan lemak. Nah, itulah yang menyebabkan obesitas. Kadar insulin, kita kan ada hormon insulin. Insulin itu tugasnya untuk untuk menyimpan si glukosa. Kalau yang masuk glukosanya 1000, insulin yang diproduksi cuma 100, kan yang sisa-sisanya nggak Iya. nih. Dia beredar nih di pembuluh darah. Nah, jadinya membuat pembuluh darah kita itu kental dan rusak. Jadinya dia aliran darah ke semua organ juga akan rusak. Nah, itulah menyebabkan pasien diabetes biasanya. Jadi kadar yang dikonsumsi banyak, yang pabriknya untuk memproduksi insulinnya nih nggak nyampe sini. Tuh, jadinya makanya nggak seimbang. Nah, di dalam tubuh kita itu harus ada keseimbangan antara yang masuk sama yang diproduksi dari dalam tubuh kita. Kalau enggak nanti bakal jadi penyakit. Artinya sesuatu yang berlebihan itu memang tidak baik, kayak. Iya, mungkin kami minta sarannya dari Bu Dokter Lutfi dan Bu Cahya nih. Kira-kira program apa nih yang nantinya bisa UKS yang ada di sekolah ini terapkan, terutama yang pertama tadi menyinggung masalah, sarapan, yang kedua tadi masalah rokok. Nah, itu gimana tuh, Bu, untuk kami yang mungkin nanti akan menjalankan program tersebut? Oke, siap. Heeh. Kalau misalkan sebenarnya kita dari UKS sendiri itu sudah ada panduan. Jadi UKS itu ada trias UKS yang harus kita lakukan, yang bekerja sama antara sekolah dengan puskesmas. Nah, tugasnya sekolah yang pertama itu poin yang pertama itu pendidikan kesehatan. Nah, jadi pendidikan kesehatan adalah memang kegiatan-kegiatan yang dia dimasukkan kegiatan kurikuler dan juga ekstrakurikuler tentang kesehatan. Benar kata Mas tadi, salah satunya ya makan sarapan bersama. Nah, ya itu udah ada di sekolah sini. Kalau sini belum, Tapi kemarin sempet jalan. sempat jalan di tahun lalu.
Tahun lalu, yang untuk tahun ini belum. Belum, iya. Nah, itu yang pertama, pendidikan kesehatan itu kita bisa selipkan, jadi di acara-acara, sekolah. Nah, terus juga ada lagi tugasnya, ini kader UKS itu nanti mereka akan menggali perilaku, pendidikan keterampilan hidup sehat. Nah, itu nanti akan kami ajarkan dari Puskes, nanti yang menerapkan adalah kader UKS-nya. Jadi mereka melakukan pendekatan psikososial, Mas. Iya. Karena kan masalah remaja kadang nggak cuma di fisik dan gizi ya, Iya, kadang masalah betul. psikososialnya itu paling penting juga. Makanya kenapa remaja itu tingkat stresornya sebenarnya paling tinggi kalau kata, teori. Iya. Kenapa? Karena mereka tuh banyak tekanan, tapi mereka nggak bisa me-manage tekanannya itu seperti apa. Nah, itu nanti tugas kader UKS-nya melakukan pendekatan dengan PKHS, ya. Kemudian yang kedua, itu ada pelayanan kesehatan. Nah, pelayanan kesehatan sebagian dilakukan sekolah, sebagian dilakukan oleh kami di Puskesmas. Iya. Yang tugas sekolah adalah yang pertama itu, seperti melakukan penimbangan berat badan dan tinggi badan secara teratur setiap bulan. Nah, itu tugasnya anak-anak UKS nih, PMKR ya biasanya? Iya, apa yang enggak? Iya, nah itu juga harus didata. Terus kemudian nanti pembagian, dari kami nanti ada imunisasi, tapi kalau SMA nggak ada ya. Dari pembagian obat cacing itu juga kayaknya udah ada. Masih ada ya obat cacing SMA ya? Cedera. KJ kayaknya ya. Cukup sampai SD kalau obat cacing biasanya, tapi kalau yang remaja putri biasanya tablet tambah darah. Itu akan diberikan, kalau saat mens atau haid itu dia diberikan, setiap hari untuk tablet tambah darah. Kalau misalkan dia nggak nanti diberikannya 1 minggu sekali. Nah, kemudian yang ketiga itu, lingkungan sekolah sehat. Nah, itu nanti sebagian dari peran puskesmas dan juga nanti peran dari sekolah itu juga ada. Nah, Oke. mungkin akan dilakukan pelatihan lebih lanjut sih nanti untuk kadernya. Oke. Nah, terus Bu, kalau tadi kan masalah kesehatan terkait tentang kesehatan tubuh lah. Tadi sedikit Ibu singgung masalah kesehatan mental. Nah, kadang macam-macam Bu. Kita kendala di sekolah itu guru bimbingan konselingnya sampai kewalahan. Pusing ya. Benar. Ada berapa ya, Pak? 1. 1. Kami baru 1. Kan 200. standarnya 400 Berat. 40, sekitar 445. Berarti 445. Guru BK-nya tatap. Kadang setiap hari saya perhatikan, kebetulan ruang BK itu di sebelah ruang kita ini, Bu. Setiap hari pasti ada aja itu yang masuk tuh. Nyinggung sedikit mengenai kesehatan mental deh, Bu. Iya. Nah, gimana nih, Bu, pentingnya untuk remaja sekarang ini, terutama di usia belasan, 16, 17, 18 lah, usia SMA, Bu, ya. Untuk pentingnya menjaga kesehatan mental agar kesehatan mentalnya terutama selalu terus membaik. Baiklah ya, Mhm. oke. Jadi yang perlu dibedakan itu adalah stres sama kesehatan mental ya. Jadi kalau stres sendiri itu sebenarnya dia itu respon fisiologis. Fisiologis itu dia respon normal. Respon normal tubuh kita ketika kita mendapatkan tuntutan yang di luar kapasitas kita. Itu memang normal terjadi. Itu normal. Normal, stres itu normal. Tapi ketika stres itu tidak dapat dikendalikan dan terus-menerus berlangsung, itu yang bisa menjadi gangguan kesehatan mental. Nah, gangguan kesehatan mental ini perlu dibedakan. Dia nanti ada depresi, ada gangguan cemas, ya, ada gangguan pola tidur, kemudian dia juga nanti gangguan psikis, itu juga masuknya ke gangguan kesehatan mental. Tapi apakah kita stres itu termasuk gangguan mental? Enggak. Oh, Tapi stres bisa memicu kesehatan mental. Gitu. Nah, caranya gimana sih supaya kita nih nggak jadi gangguan kesehatan mental? Banyak caranya sebenarnya. Ini tugasnya anak UKS juga nih, sebenarnya kalau guru BK-nya kewalahan ya. Sebenarnya yang pertama memang kita harus ada konselor sebaya. Nah, karena kan mereka kalau ada konselor sebaya itu bisa curhat, bisa menceritakan. Kita cari tahu dulu faktor pemicu stresnya apa. Nah, kalau kita sudah tahu faktor pemicu stresnya, biarkan mereka meluapkan emosinya dulu. Jadi mereka mau teriak, mau marah-marah, mau apa tuh biarin dulu. Nah, nanti kalau sudah kondisi tenang baru kita atasi masalahnya. Iya. Nah, cara mengatasi masalahnya apa? Kita cari tahu tadi kan, Mas, masalahnya apa? Kalau memang masalahnya dengan pelajaran, dengan tuntutan akademis dan lain-lain, itu nanti kita mungkin bisa ajarkan mereka cara mengelola waktu dengan baik. Gimana caranya dia menentukan hal-hal prioritas yang harus mereka kerjakan dulu,
baru jangan menumpuk di akhir. Biasanya anak sekolah nih kan, Benar, Bu. wah belum lah, nanti aja belum deadline-nya. Nah, itu biasanya gitu yang memicu kita stres. Jadi karena kita bekerja secara berlebihan dan melupakan waktu istirahat kita. Nah, itu nanti mungkin harus kita ajarkan cara menentukan hal-hal prioritas yang harus kita lakukan duluan. Kemudian relaksasi penting. Kita harus melakukan relaksasi nih. Entah kita mau relaksasinya tuh jalan-jalan atau kita kalau relaksasinya dengan olahraga ya olahraga ya. Tiap orang kan beda-beda. Ada dia relaksasinya malah dengan bersih-bersih rumah. Ya udah nggak apa-apa. Lakukan apapun yang membuat dia rileks ya, karena itu beda-beda. Nah, kemudian ada lagi prioritaskan diri sendiri. Utamakan dulu mementingkan diri kita. Jadi ketika kita sudah merasa begitu lelah, coba pikirkan diri kita senangnya ngapain. Nah, Lakuin dulu hal yang membuat kita senang, baru kita lanjutkan lagi tugas kita gitu. Karena kebanyakan orang sih kayak lupa dengan mementingkan diri sendiri, pengennya cepet selesai, nanti ini, nanti itu ya. Tapi dia lupa untuk kesehatan mental dia sendiri. oke. Dulu kan Ibu juga pernah mengenyam bangku SMA nih. Iya. Masa-masa putih abu-abu. Nah, Bu, dulu kan ketika Ibu menjadi pelajar atau peserta didik, itu gimana tuh Ibu ngatur supaya supaya tidak stres. Walaupun stres, gimana kita bisa memanage stres itu sendiri agar tidak menjadi tadi seperti kesehatan mental kita terganggu, mungkin ke depresi dan lain sebagainya. Iya. Lupa ya zaman dulu ya. Di zaman saya tuh 2007. Itu sebenarnya yang buat stres kalau menurut saya sekarang itu karena HP. Oh, karena HP. Iya, karena mereka tuh waktu mereka habis di main HP. Kalau zaman dulu 2007 itu main HP itu nggak kayak sekarang ya scroll TikTok, Benar, medsos. TikTok. Jadi waktu mereka tuh habis untuk scroll. Kalau zaman dulu tuh kan nggak ada loh kayak gitu. Jadi kami Kondisinya beda. ada PR ya kerjakan. Sudah itu ya main. Nggak ada waktu untuk scroll karena memang nggak ada. Kalau menurut saya sih perubahannya ya karena perbedaan di Zamannya komunikasi, beda Teknologi. teknologi, ya, teknologinya kan berkembang nih. Cuman ya karena anak-anak sekarang HP ya dok. ya kebanyakan. Kebanyakan HP. Jadi harusnya ada kerjasama antar sekolah sama orang tua juga untuk membatasi penggunaan handphone. Oke. Kalau kami di sini alhamdulillah sejak Januari kemarin udah pembatasan itu udah diberlakukan. Jadi mereka sekolah itu tidak menggunakan HP di dalam kelas kecuali diizinkan oleh guru yang bersangkutan. Habis itu sekolah nggak boleh bawa HP. Benar. Kalau bawa HP tuh anak-anak, maling-maling pasti gini. Benar. Di depan gurunya kasih pelajaran bahkan dia main HP. Ya, bagus sih kalau itu. Mungkin dari Bu Dokter Lutfi. Ya kalau dari saya sih kalau dulu ya, zaman dulu ya 2000 berapa itu ya. Nah itu memang kalau untuk manage stres, memang kalau dulu sih tuntutannya cuma akademis. Kalau zaman dulu ya. Kalau sekarang kan mungkin banyak tuntutan yang lain ya mungkin problem interpersonal juga banyak sekarang ini. Kasus bullying lah dan lain-lain. Kalau zaman dulu kan jarang banget ya Mas. Nah kalau dulu sih ya paling itu. Mana yang harus kita selesaikan dan bisa kita lakukan saat itu jangan ditunda. Lakukan dulu, nanti kalau memang kita mengalami kesulitan, setidaknya kita punya waktu nih untuk bertanya kepada guru kah atau orang yang lebih kompeten, sehingga saat mendekati hari H kita nggak kelabakan. Nah itu yang pertama. Terus habis itu, ya kita harus menyadari diri kita ya, maksudnya kayak tujuan kita sekolah ini mau ngapain. Kita harus punya target. Jangan kita ngalir aja ngeliatnya kayak gitu, ikutin pelajaran dong. Tapi kita harus juga berusaha bisa. Kalau misalkan teman kita bisa, kita juga pasti bisa. Nggak ada yang pintar, nggak ada yang bodoh di sekolah itu. Semuanya sama, tinggal rajin kita untuk mencari ilmunya gitu. Jadi singkat cerita, kalimat motivasi kita hari ini adalah jangan tunda waktu selagi masih ada waktu. Dan jangan buang kesempatan selagi masih ada kesempatan itu di depan mata kita. Ya, oke. Karena nggak akan terulang. Oke, benar. Nah, ini sebenarnya masih banyak yang harus kita bincang-bincang lagi mengingat waktu kita juga sudah terbatas. Terima kasih atas kunjungannya Ibu Lutfi dan Bu Cahaya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa saling sharing kembali. Boleh. Dan jangan kapok-kapok untuk datang ke studio kami, Bu.
Oke, terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.